Baik juga Pak. Terima kasih Pak Roni. Di sini saya ingin membahas sedikit mengenai observasi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Sudah siap Pak? Baik, saya sudah siap. Ya, Alhamdulillah. Kira-kira materi apa yang akan Pak Roni sampaikan pada observasi nanti? Saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman agama di Indonesia. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Sudah ada persiapan khusus mungkin yang disiapkan Bapak untuk pembelajaran nanti? Sudah, Bu. Saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa gambar dan LKPD supaya siswa terlibat pembelajaran aktif. Itu Pak, sangat menarik ya Pak ya, bagus sekali ada persiapannya. Kemudian apa strategi yang khusus yang Bapak gunakan? Saya akan berusaha memberikan perhatian kepada semua siswa yang pasif dengan memberi pertanyaan-pertanyaan supaya lebih terlibat dengan diskusi. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Roni atas informasinya. Saya pikir sudah cukup siap untuk observasi. Apakah ada hal yang mungkin ingin ditanyakan ya Pak atau disampaikan? Tidak, Pak Bro, saya rasa sudah cukup. Saya siap untuk diobservasi. Baiklah Pak, saya nanti akan memberikan umpan balik setelah observasi selesai. Siap. Terima kasih waktunya Pak Roni. Siap, sama-sama. Siap diobservasi di kelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, Pak Roni akan membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki tema keragaman agama di Indonesia. Anak-anak sudah tahu berapa agama yang ada di Indonesia? 6 atau 5? Sebelum 6 yang diresmikan di Indonesia terakhir agama apa? Yang terakhir diresmikan Konghucu. Sebelumnya agama Konghucu belum diresmikan di Indonesia, cuman ada di mana? Di Cina. Sekarang sudah resmi menjadi agama nasional di Indonesia. Pak Roni membawa
contoh-contoh keragaman tempat ibadah yang dianut oleh warga negara Indonesia. Nanti kalian coba sebutkan, Pak Roni, perlihatkan, kalian coba sebutkan itu agama apa. Oke, siap? Untuk gambar yang pertama, seperti ini. Kristen apa Katolik? Kristen Katolik sama. Tempat peribadatannya di gereja. Terus selanjutnya ada gambar seperti ini. Agama. Tempat peribadatannya namanya masjid. Nek sing luwih cilik jenenge namanya musola. Sekarang gambar seperti ini. Kira-kira ini agama apa? Kira-kira agama Buddha. Nama tempat peribadatannya apa jenenge? Sing dinggo beribadah wihara. Nah, ini biasanya ada perayaan di hari-hari besar tertentu, orang Buddha merayakan di wihara. Sekarang gambar seperti ini. Agama tempat peribadatannya namanya pura. Ini biasanya banyak dianut oleh warga negara Hindu. Bali banyak menganut agama Hindu. Terus ini terakhir Konghucu. Walaupun ini termasuk agama terakhir yang resmi di Indonesia, tetapi sudah banyak tempat peribadatan yang seperti ini. Jenenge apa namanya? Kelenteng. Nah, kalau di sini di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah terdekat, kalian tahu nggak kelenteng untuk tempat beribadahnya agama Konghucu terdekat di Jawa Tengah? Pernah dengar? Belum? Di Semarang, namanya Kelenteng Agung. Ya. Terus, maka dari itu karena di Indonesia berbagai agama tadi, kita harus antar agama jenenge apa? Rukun antar agama jenenge saling toleransi. Oh, ini contoh gambar orang yang paling kiri. Islam. Terus sampingnya nganggo jubah enek tanda panah. Kristen. Nah, sing iki sing unik. Buddha apa Konghucu? Konghucu. Kalau ini biasanya ada bunga-bunga diselipkan di telinga Buddha. Terus sing tanpa rambut. Ya, yang putri ini agamanya Hindu, terus yang ini agamanya Buddha. Tempat peribadatan seperti tadi, seperti gambar di depan terdapat beberapa tempat peribadatan yang seperti kalian sebutkan tadi. Nah, agama Buddha sendiri yang mana? Nah, itu biasanya merayakan hari besar. Apa mana? Besarnya agama Buddha. Waisak. Biasanya hari besar agama Buddha, kalian libur atau tidak? Selain Waisak ada lagi atau sebutannya dengan Tripitaka. Selanjutnya agama Islam. Agama Islam memiliki 2 hari besar. Pas hari besar itu pasti libur. Idul Adha. Bedanya hari raya umat Islam itu setelah Ramadan itu jenenge Idul Fitri. Yang Idul Adha. Nah, kurban. Semua umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha. Ada yang membeli kambing disembelih. Kalian masih ingat hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Kambing, sapi, unta. Nek ning Jawa iki enek siji kas. Ayam tidak boleh. Ayam korbane nggo keluar. Apa? Ker
hewan kurban di Indonesia. Setelah itu ada lagi agama yang hampir-hampir mirip. Tempat peribadatannya namanya gereja, Katolik dan Kristen. Nah, nama apa? Injil, betul, atau biasa disebut Alkitab. Kristen. Nah, agama Kristen dan Katolik biasanya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kalian ya pasti ingat. Ya, Buddha sudah, Islam sudah, Kristen sudah, terus Konghucu biasanya diadakan perayaan pada bulan Desember. Itu mendekati tahun baru. Namanya apa? Hari rayanya agama Konghucu namanya apa? Imlek. Nah, Imlek ini biasanya ditandai setiap mendekati Imlek. Kamu nek jalan-jalan dengan keluargamu biasanya di mall-mall ada barongan. Ayo, terus apa sing bunder-bunder bisa nguruk? Eleh sing kaya lampu, bunder-bunder. Lampion. Nah, biasanya kalau di mall-mall atau di pinggir jalan sudah banyak lampion mendekati hari besarnya agama Konghucu. Tempat peribadatan ini apa jenenge? Semarang lho. Kelenteng. Nah, kelenteng. Setelah itu agama Hindu. Agama Hindu itu banyak dianut oleh warga negara yang tinggal di Pulau Bali. Makanya jika suatu saat nanti masih ada yang pernah wisata ke Bali. Nah, ibu saya. Kowe belum tahu. Renang sudah kembali. Wis tahu tekan Bali. Aku tuh. Banyak kurang. Nah, nanti suatu saat kita diberi kesempatan pergi ke Bali untuk wisata. Di sana gambarannya seperti ini. Banyak gambar-gambar seperti ini. Atau bangunan-bangunan seperti ini karena ini termasuk tempat peribadatannya agama Hindu. Namanya apa? Pura atau pura. Terus hari besarnya Nyepi. Kitab sucinya tahu nggak? Kitab Weda. Selanjutnya sebelum kita tes pengertian atau pemahaman kalian, sebelum materi selanjutnya kita ice breaking sih. Kalian ini sudah ngantuk ya. Ice breakingnya nanti jika Pak Roni tepuk 1 kok ban. Nah, toh 1 kan ban. Tepuk 2 kok apa? Tuh. Oh, 2. Tepuk 3 kok. 3. Tepuk 4. Ya, siap. Tepuk 1. Ban. Balik tepuk 1. Ban. Tepuk 2. Tuh. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Ban. Tepuk 2. Tuh. Tepuk 3. Tepuk 4. Tanpa Pak Roni coba apalah. Ayo Pak Roni kasih apa-apa toh. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Silahkan duduk. Materi akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu masih tentang kaitannya keragaman agama di Indonesia. Kalian masih ingat agama yang saat ini kalian anut apa? Ada
kelas 3 yang belum beragama sebagai warga negara yang baik dianjurkan atau diharuskan memiliki salah satu agama di sini. Terserah kamu mau milih Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau Konghucu. Karena pilihan Islam, kamu harus mengetahui agama Islam itu kitab sucinya apa? Al-Quran. Betul. Hari rayanya tadi ada Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, ya. Selanjutnya jika ada temanmu satu kelas hari Minggu kamu punya rencana belajar kelompok agama temanmu salah satu tadi agama Kristen. Nah hari Minggu biasanya kemana kalau agamanya Kristen? Nah terus kira-kira jika mau belajar kelompok kamu menunggu temanmu selesai dari gereja apa mbak tinggal? Ditunggu selesai. Nah berarti Mas Dika sudah paham itu termasuk toleransi beragama. Walaupun berbeda agamanya tetap jadi temanmu. Ya. Nanti kira-kira kalau ada pertanyaan disuruh menyebutkan agama yang ada di Indonesia. Sudah bisa? Nah, nanti Pak Roni akan memberikan pertanyaan ataupun tugas yang berkaitan tentang keragaman agama di Indonesia yang berbentuk LKPD. Ya, nanti dikerjakan menggunakan pensil, dikasih nama sama nomor absen. Bagikan Pak Roni untuk menjodohkan. Pakai penggaris. Pensil. Satu sih, nanti kalau selesai aku juga lagi. Yes, kita kan dulu dari apa? Ya, ini. Coba ini. Terus, berapa? Bikon, bingung deh. Berapa penyedih tadi? Kasih nama Umi. Umi deh. Ini tanggal 23 atau 22? 23. Kon dikerjakan hari Jumat. Jodohkan gambar itu dengan tempat ibadah dengan orangnya. Yang nggak jelas bisa ditanyakan Pak Roni.
Ya. Ya, betul. Bisa Hindu itu agama Hindu lah. Itu ya, betul. Masih titik E atau titik berarti ini bunderan masuk bunderan. Nah, Hindu tempat ibadah agama Hindu mau Hindu. Nah, ya. Ruang hijau. Alia. Tanggal 23 hari Jumat. Wah, agama Katolik berarti ini tanda sudah penghujung hati. Agama apa? Hindu tempat peribadatannya Hindu. Apa Bon? Ayah. Oh, Islam gambarnya apa? Tulisan sudah. Kelenteng ini berarti tempat ibadah agama Konghucu. Konghucu yang Konghucu. Apa berarti tempatnya kan dua. Iya kan? Sudah dengan terus agama Kristen. Agama Kristen. Ya, nanti lo nanti orang buderane. Kita sudah Bon. Ya. Ini kita agama Konghucu. Pasti bentuknya pasti bentuk dulu. Ya, udah. Ya. Terus agama Kristen. Ya. Masih. Ya. Ya. Cara keluarkan buku
satu, yang ada dua, yang ada tulis dua. Jadi tempel Pak Roni apa di? Tempel Pak Roni ya? Ya. Wah, tempel Pak Roni kita kira-kira dari sini kelihatan nggak? Kakek tahu? Yang saat ini kelihatan? Nomor satu, kamu tulis di buku tulismu nomor satu. Ini agama apa? Jenenge masjid. Jenenge masjid, agamane apa? Jadi nanti di buku tulismu ada kolom agama dan perayaan hari raya nomor tulis. Nomor, nama agama dan perayaan hari raya. Itu gimana Pak Mas? Apa nih? Neng buku tulismu kamu nomor agama perayaan hari besar. Nah, kamu kasih kolom gambarin seperti yang ditempel Pak Roni. Nomor satu, gambar masjid. Nah, agama apa? Masjid ini. Nah, kamu berarti tinggal memberi nomor satu. Agamanya apa? Titik-titik gambarnya masjid. Terus perayaan hari besar. Terus berarti temanmu. Nah, enek dua, ditulis dua. Kalau hanya satu, ya satu. Maksudnya masjidnya digambar Pak? Tidak usah, gambarnya kan ditempel Pak Roni ini. Jenenge Agamanya. jenenge agamanya apa? Nek gambar masjid itu berarti agamanya apa? Kelihatan? Kelihatan toh? Umi kelihatan? Soalnya kelihatan. Rena kelihatan? Mana? Surya? Oke Pak. Aku lihat deh. Aku Masuk kok berangkat. Pak lihat. Habis loh, ditinggal tukang. Kok gentenan? Gratis ya? Lebar. Sudah nanti jauh ya. Ada berapa tadi? Berarti agamanya? Berarti itu yang nomor satu ditulis agamanya Islam. Gendong. Gambar toh. Ini gambar masjid. Berarti nomor satu Islam. Tuh. Contoh. Kasih contoh Pak Roni satu. Gambar. Gambar nomor satu gambar Masjid masjid. Berarti agamanya Islam. ini Islam. Hari perayaannya ada berapa nih Islam? Nah, Idul Fitri. Terus Idul Adha. Terus gambar dua, gambar apa? Kamu
Gereja. Agama Kristen. Gereja. Gereja itu tinggal beribadah dua agama. Katolik. Kristen Katolik, betul. Kristen dan Katolik. Tapi Katolik semua. Kristen apa kan? Kristen. Garis miring Katolik. Nah, sama bedanya. Ya Pak Rani itu semua maksudnya piye. Nah, pun. Perayaan hari itu. Sari Natal ambek Injil. Injil itu kitab sucinya. Berarti Natal. Natal. Bisa. Ini kena agama, itu bisa. Agama. Pak, kan hari besar apa hari besar, Pak? Hari besar. Besar. Terus kamu melihat gambarnya. Ini kena, ini ya kena. Nomor siji. Nomor loro padha iki. Nomor telu. Nomor telu. Besar. Nama itu pilih, Pak. Nomor telu pura. Agamane apa sing beribadah ning gone pura? Pak, nomor dua, Pak. Nomor dua Islam. Nomor 2 gambarnya apa kae? Kristen. Gambar apa kae? Gereja. Artinya sing beribadah ning gereja. Aku sudah tulisan, Pak. Gereja itu gambar gereja. Nomor dua. Oh, Pak, itu nomor tiga itu Hindunya Pak. Hindu nyepi, betul. Gereja di Pak, gereja di mana, Pak? Kristen dan Katolik. Nah, di sini tempat ibadah jenenge pada gereja. Tapi Gereja ini agamane apa? Kristen. Kristen kok tulis gereja. Agama
nomor 5 kelenteng. Kelenteng agamanya Konghucu. Hari rayanya Imlek. Kon bukan sini sih. Buka. Wali. Kon. Ya. Masih ditunggu selanjutnya. Nah, inilah untuk kartu. Kon duduk dong. Duduk. Sama Pak Wali. Tunggu ora apa-apa. Ini Umi bener sama Umi. Tempat di sana. Kon kurang. Sudah dikumpulkan semua? Nah, beres-beres. Nanti sebelum pulang kuis yang berkaitan tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, tadi yang menyiapkan Alia, terus sekarang Monik, ini Pak Beta. Artinya meniku Lita, Pak. Bisa Lita. Ya, besok. Oh, nanti, oh, beres-beres sih. Nanti, nek kuis nggak melihat papan tulis di jadwal Pak Roni. Nanti, kuisnya berkaitan tentang keragaman agama di Indonesia. Mungkin kalau nek tadi jadwal nggak ngerti. Bon, ya, siapkan dulu, Bang. Aku bertanya dengan Selamat pulang, adik-adik di jalan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti sebelum pulang kita kuis tentang keragaman agama di Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, agama yang tempat peribadatannya di Kelenteng. Alia, Konghucu, betul. Sebutkan satu hari raya agama Islam. Bukan. Idul Fitri ambek Idul Adha. Oh, betul. Sebutkan
ibadah agama Islam? Masjid. Masjid. Sebutkan tempat ibadah agama Kristen. Mon. Gereja. Gereja. Kira. Sebutkan hari raya agama Kristen. Kok, Al? Natal. Natal. Betul. Sebutkan hari raya agama Konghucu. 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 Angkat jari C baru menjawab. Konghucu. Dua. Imlek. Betul. Kita. Selanjutnya, hari raya Nyepi dirayakan oleh orang yang beragama Nyepi. Apa? Perayaan hari raya umat Islam yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban namanya hari raya ini apa? Idul Adha. Ya, Umi, agama di Indonesia tadi ada berapa? Nah, terus nanti bantu. Baris Islam, wis, ya, tinggal, ya, yating ya. Semangat Pak hari ini.
jagongan temannya di luar konteks pembelajaran gitu. Berarti harus yang bagus sekali Pak untuk kendala nanti bisa dicari dari luarnya mungkin dengan proses tadi yang berkelompok dengan diferensiasi dengan atau APD yang memang perlu penyesuaian ya Pak ya, untuk mencoba hal-hal baru, untuk mencoba inovasi yang variasi. Kemudian di sini Pak Roni nanti kira-kira untuk selanjutnya akan menerapkan tadi yang direncanakan kira-kira kapan? Ya nanti pembelajaran selanjutnya mungkin sudah saya mulai sedikit nanti dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa agar siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran, entah itu bertanya atau ya kegiatan dalam pembelajaran nanti saya usahakan yang berpusat pada siswa yang aktif dalam pembelajaran. Jadi bagus ya Pak, ada tadi bertanya dengan siswa berarti menanyakan refleksi umpan balik dari siswa itu mungkin lebih bagus ya Pak ya. Coba nanti di sini Pak Roni untuk pembelajaran berikutnya tadi sudah akan meningkatkan tanggung jawabnya sebagai guru untuk lebih inovatif ya Pak ya, dalam membentuk kelompok kelas tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak Roni berdasarkan percakapan ini mungkin nanti kedepannya lebih meningkatkan pembelajaran yang efektif, inovatif untuk siswa yang berpusat pada murid tadi. Terima kasih Pak Roni atas waktunya, semoga nanti dipanjang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang dilakukan Buya sama Pak Roni sudah bagus. Ya intinya dalam percakapan coaching dan master itu adalah mengkonfirmasi apa yang sudah terjadi dalam observasi kemarin. Terus bagaimana pencapaian tujuannya dan apa yang harus ditingkatkan ke depan. Dari hal itu Buya sudah mampu menggali Pak Roni dengan baik. Semoga ke depan praktek coaching ini selalu dilakukan.